Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Di kesempatan hari ini kembali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah saya mengambil topik tentang hoax ya, atau hoax menurut versi Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hoax atau hoax pertama kali terjadi di Taman Eden sebenarnya, dan manusia jatuh dalam dosa akibatnya sangat tragis. Bahkan hingga kini kita lihat bahwa terulang lagi hal tersebut dalam kehidupan manusia. Saya ada membagi beberapa poin tentang berbicara dalam konteks hoax versi Alkitab. Yang pertama adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka percaya hoax dari iblis. Dikatakan Allah telah berfirman, kamu akan mati. Tetapi iblis justru berkata, kamu akan sama seperti Allah. Jadi iblis memutarbalikkan faktanya, mengubahnya menjadi berita hoax, dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Lalu yang kedua saya membaginya adalah tentang Yusuf. Yusuf dimasukkan dalam penjara karena hoaks dari istri Potifar. Ia dituduh ingin memperkosa, justru Yusuf melarikan diri dan menjauhi atau dia menjauh dari berbuat dosa. Lalu yang ketiga adalah Nabot dirajam dengan batu sampai mati karena hoaks dari Isabel, istri Raja Ahab. Hanya karena Nabot tidak menjual kebun anggurnya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, zaman sekarang banyak hoaks bergentayangan dan berkeliaran. Bahkan dalam khotbah di mimbar gereja, dan anehnya juga banyak orang yang tidak menyadari dan justru dipercayai dan diterima begitu saja tanpa ada usaha untuk mengujinya. Di tengah kemajuan zaman sekarang dan berkembangnya kekristenan, kita sadar atau tidak hoaks dari pengkhotbah, bahkan juga dari berita-berita yang tersebar terus berkumandang dengan lantang. Bahkan sangat kecewa karena kita menerima barang palsu, tentu sudah biasa. Lebih kecewa lagi bila kita percaya dengan janji palsu yang diajarkan atau diberikan kepada kita. Allah mengasihi umatnya dan ia tidak pernah mengecewakan hati mereka. Tuhan setia pada janji dalam firman-Nya dan dia tidak pernah berdusta, bukan seperti manusia. Ingat bahwa dalam kasih-Nya tidak ada janji dusta, tetapi kebenaran di sana. Tuhan bukan PHP atau pemberi harapan palsu. Dia adalah Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha mulia, dan lain sebagainya. Hanya manusia yang hanya PHP terhadap sesamanya, sebab ada udang di balik bakwan. Istilah zaman sekarang seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bila kita pernah kecewa pada Tuhan hanya karena tidak mengalami satu janji, cobalah periksa alasan. Saya membaginya ada 2 alasan di sini. Yang pertama, mungkin kita tidak mengerti dengan benar apa kehendaknya dan tidak taat melakukannya. Lalu yang kedua, mungkin khotbah yang kita dengar seolah-olah janji Tuhan padahal janji palsu manusia. Mengapa? Banyak orang salah memahami firman padahal yang dimaksud rohani, tetapi justru diajarkan menjadi materi, dan disinilah menjadi memanipulasi firman itu sendiri. Misalnya kita lihat di Matius 5 ayat 3 dikatakan tentang pengertian miskin di sana. Sebenarnya konteks aslinya bukan miskin secara materi dan jasmani, tetapi hal rohani.
Lalu yang kedua, dalam konteks Lukas pasal 6 ayat 38, maksud memberi di situ bukan bicara mengenai persembahan uang, tetapi konteksnya adalah tentang menghakimi. Lalu yang ketiga terdapat dalam Matius 13 ayat 1-8 berbicara tentang benih yang dimaksud di situ bukanlah persembahan uang melainkan firman, dan hasilnya pun bukan untuk uang melainkan kualitas hidup orang beriman setelah menjadi pelaku firman. Lalu yang keempat, Roma 8 ayat 28-29 dikatakan kebaikan yang dimaksud bukan urusan ekonomi, miskin jadi kaya, ekor jadi kepala, terus naik bukan turun, tetapi karakter kita digarap agar menjadi serupa seperti Kristus. Lalu yang kelima, Yohanes 10 ayat 10b dikatakan kelimpahan yang dimaksud, tetapi sebenarnya bukan kelimpahan materi, tetapi hidup kekristenan yang berkualitas. Lalu yang keenam, 1 Korintus 2 ayat 9 yang dimaksud yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang dimaksud bukan tentang berkat materi dan jasmani, tetapi tentang hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, tetapi telah dinyatakan dalam Kristus Yesus bahwa Ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang seringkali dipahami secara materi padahal maksudnya makna rohani. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa banyak orang tidak mengerti atau terlalu mudah percaya hoax? Saya melihat ada beberapa poin. Yang pertama, mungkin malas belajar dan malas menggali kebenaran dengan benar. Lalu yang kedua, mungkin mereka merasa lebih benar dari pemahaman orang lain. Lalu yang ketiga, sengaja diajarkan untuk mendapat keuntungan daripada supaya banyak memberi persembahan, dan itu pun jadi supaya menjadi kaya. Pengajaran yang diajarkan adalah keliru atau salah. Lalu yang berikutnya adalah kita berusaha sebegitu rupa mendengar khotbah, tetapi kita tidak menggali dan mengujinya. Benarkah itu sesuai dengan standar Alkitab? Atau kita mudah mempercayai sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam percaya akan hoax. Lalu yang kelima adalah meneruskan apa yang kita dengar. Bahkan kita cenderung untuk mengkultuskan apa yang kita dengar tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar untuk mengerti dengan benar firman-Nya dan kita taat melakukannya. Dan pastinya kita mengalami janji Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya, sebab Tuhan setia pada janji firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita kecewa dengan Tuhan bukan karena Dia mengecewakan kita, sebab Dia mengasihi manusia atau mengasihi kita, melainkan karena ada janji hoax atau janji palsu, dan itu kita percayai sehingga kita mudah kecewa karena janji hoax yang tidak digenapi atau terjadi dalam hidup kita. Maka kita harus melakukan 4 poin ini. Yang pertama adalah belajar firman Tuhan dengan tekun dan benar, sehingga tidak lata berkata amin atau yes. Lalu yang kedua, carilah guru sebanyak-banyaknya atau baca buku, sebab pengetahuan satu guru tidak lengkap atau utuh. Karena itu kita mesti belajar menggali lebih banyak lagi. Lalu yang ketiga, bertemanlah dengan beberapa orang pengkhotbah yang konsentrasi dan jujur dalam penggalian dan pengajaran firman Allah. Yang keempat, jangan lata berkata amin atau yes pada setiap apa yang kita dengar, tetapi coba selidiki dan ujilah apakah benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Lalu yang kelima, tekunlah berdoa dan bertanya pada Roh Kudus, sebab Dia akan menuntun dalam seluruh kebenaran. Sebab dikatakan bahwa sedikit pengetahuan amat sangat membahayakan hidup kita, khususnya di era digitalisasi atau menuju perkembangan era digital atau teknologi yang luar biasa ini. Karena itu pastikan kita sungguh-sungguh mengerti firman, tidak mudah percaya akan hoax. Selidiki dan ujilah segala sesuatu, minta tuntunan Roh Kudus, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti, memahami dengan benar
pengajaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk uraian firman-Mu hari ini. Kami diajarkan bagaimana kami tidak mudah mempercayai ajaran hoax atau mudah menerima hoax, tapi kami belajar untuk menguji, mengkritisi, dan kami boleh mempraktikkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk berjalan dalam garis kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.